Kontrak Shin Tae-yong diperpanjang hingga 2027, ini target untuk timnas Indonesia. Wasit kontroversial bakal pimpin laga Indonesia versus Korea Selatan. Bung Toel harus tahu ini, kakek buyut Nathan adalah seorang prajurit yang gugur saat perang di Indonesia. Erick Thohir umbar kesuksesan timnas Indonesia ke media asing. Witan buka suara taktik khusus lawan timnas Korea U23. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Kontrak Shin Tae-yong diperpanjang hingga 2027, ini target untuk Timnas Indonesia. PSSI akan membahas rincian kontrak baru dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, setelah dipastikan akan diperpanjang. Target baru akan ditetapkan dalam kontrak tersebut, termasuk persyaratan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dan berkontribusi dalam mengembangkan sepak bola lokal Indonesia. Sebelumnya, PSSI telah menyatakan bahwa perpanjangan kontrak ST akan dipertimbangkan jika dia berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu targetnya adalah mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk timnas senior Indonesia dan lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 untuk skuad Garuda Muda. Kedua target tersebut telah tercapai, memastikan perpanjangan kerjasama antara PSSI dan ST hingga 2027. Langkah berikutnya adalah pembahasan rinci mengenai kontrak baru, di mana target baru akan ditetapkan untuk pelatih berusia 53 tahun itu bersama timnas Indonesia. Arya Sinulinga dari PSSI menyatakan bahwa rincian kontrak, termasuk nilai dan target-targetnya, akan dibahas lebih lanjut. Ini termasuk target untuk memperkuat timnas Indonesia melalui naturalisasi pemain dan peningkatan liga lokal. ST saat ini masih menangani timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 di Doha, Qatar, dengan target berikutnya adalah pertandingan perempat final melawan Korea Selatan. Meski telah mencapai target PSSI, ST masih memiliki target pribadi untuk lolos ke semifinal. Wasit kontroversial bakal pimpin laga Indonesia versus Korea Selatan. Wasit Shawn Evans pernah menimbulkan kemarahan besar dari mantan pelatih timnas Indonesia, Luis Milla, karena keputusan kontroversialnya. Meskipun Evans adalah wasit yang berpengalaman, namanya terkait erat dengan kontroversi di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Evans, yang berasal dari Australia, telah membuat keputusan-keputusan kontroversial saat bertugas di Indonesia, termasuk dalam pertandingan timnas Indonesia. Salah satunya adalah ketika dia memberikan 2 penalti untuk Uni Emirat Arab dalam pertandingan melawan timnas Indonesia U23 pada babak 16 besar Asian Games. Keputusan tersebut sangat diperdebatkan oleh para penggemar Garuda. Tidak hanya membuat supporter kesal, Luis Milla, pelatih timnas Indonesia U23 pada saat itu, juga tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Setelah pertandingan yang berakhir dengan kekalahan timnas Indonesia U23, Milla masuk ke ruang konferensi pers dengan penuh emosi. Dia mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap pertandingan tersebut, terutama terhadap kepemimpinan Evans. Pada babak perempat final Piala Asia U23 2024 melawan Korea Selatan, Shawn Evans akan kembali memimpin pertandingan timnas Indonesia U23. Hal ini menjadi momen penting karena pertandingan tersebut akan menentukan langkah tim ke depan di turnamen tersebut. Bung Toel harus tahu ini, kakek buyut Nathan adalah seorang prajurit yang gugur saat perang di Indonesia. Kisah Nathan Choeaon mengenai kakek buyutnya, seorang prajurit yang gugur dalam perang di Indonesia, menarik untuk diperhatikan.
Pengalaman keluarganya ini menjadi faktor penting dalam keputusannya menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan bermain untuk timnas Indonesia. Nama Nathan Choyaon telah menjadi sorotan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia karena kontribusinya yang signifikan bersama timnas Indonesia U23 dalam Piala Asia U23 2024. Selama fase grup, ia menunjukkan fleksibilitasnya dengan bermain di berbagai posisi, baik sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan. Performa impresif Nathan membantu timnas Indonesia U23 mencatatkan 2 kemenangan penting melawan timnas Australia U23 dan Yordania, membuat mereka finish sebagai runner-up di grup A. Meski harus kembali ke SC Heerenveen karena masa izinnya habis, Nathan Choyaon berhasil kembali ke timnas Indonesia U23 setelah PSSI berdiskusi dengan klubnya. Kehadirannya kembali menjadi angin segar bagi tim yang akan menghadapi Korea Selatan U23 di perempat final. Nathan Choyaon telah menunjukkan totalitasnya dalam membela timnas Indonesia, bahkan dengan perjalanan pulang pergi antara Belanda dan Qatar demi timnas. Sikapnya ini tercermin dari keturunannya, terutama sang kakek buyut yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Meskipun kakek buyutnya gugur dalam perang melawan penjajah di Semarang, semangat perjuangannya tetap hidup dalam Nathan Choyaon. Pilihan Nathan untuk membela timnas Indonesia adalah bentuk penghormatan dan dedikasi kepada leluhurnya yang telah berkorban untuk Indonesia. Erick Thohir umbar kesuksesan timnas Indonesia ke media asing. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berbagi momen saat diwawancarai oleh Al Jazeera, media berbasis di Doha, Qatar. Salah satu topik pembicaraannya adalah prestasi timnas U23 Indonesia yang berhasil melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024 di Qatar. Timnas U23 Indonesia berhasil mencapai babak 8 besar Piala Asia U23 2024 dengan menjadi runner-up grup A. Dari 3 pertandingan yang dilakoni, Timnas U23 Indonesia berhasil meraih 6 poin dengan meraih 2 kemenangan melawan Australia 1-0 dan Yordania 4-1, serta menelan kekalahan 0-2 dari Qatar. Erick Thohir membagikan informasi tersebut melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 April 2024. Dia juga menyebut kunci kesuksesan Timnas U23 Indonesia, yaitu mental kuat dan semangat juang yang tinggi, terutama terlihat dalam pertandingan melawan Qatar, di mana tim tetap bertahan meskipun bermain dengan hanya 9 pemain setelah 2 pemain menerima kartu merah. Menurut Thohir, pertandingan melawan Korea Selatan di perempat final akan menjadi tantangan berat. Meskipun Indonesia berada di posisi terbawah di Piala Asia 2024, dia menyatakan bahwa segalanya bisa terjadi dalam sepak bola, terutama dengan tekad dan semangat yang besar. Witan buka suara taktik khusus lawan timnas Korea U23. Winger timnas Indonesia U23, Witan Sulaiman, membagikan informasi mengenai strategi khusus yang diajarkan oleh pelatih Shin Tae-yong dalam menghadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat 26 April dini hari waktu Indonesia Barat. Menyadari status unggulan Korea, timnas Indonesia lebih waspada dalam menghadapi tantangan tersebut. Witan Sulaiman mengungkapkan bahwa pelatih Shin Tae-yong telah memberikan instruksi kepada tim tentang cara menghadapi Korea. Coach Shin sudah memberikan kita instruksi bagaimana cara menghadapi mereka, ujar Witan. Dan mulai hari ini kita melatih taktikal bagaimana melawan mereka di 8 besar nanti, tambahnya. Timnas U23 telah menjadi kejutan di Piala Asia U23 2024 dengan penampilan impresif, termasuk kemenangan melawan Australia dan Yordania. Meskipun mengalami kekalahan kontroversial 0-2 dari tuan rumah Qatar, Witan optimis bahwa pelatih Shin Tae-yong akan memberikan informasi lebih lanjut untuk pertandingan berikutnya. Di sisi lain, Shin Tae-yong menunjukkan rasa percaya diri dalam menghadapi mantan timnya tersebut. Meskipun dianggap sebagai underdog, ST menegaskan bahwa timnya lebih tenang dan siap menghadapi tantangan, terutama dengan keunggulan waktu istirahat yang lebih lama dari lawan.